Pak. Ya, Mak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Arifin. Bapak asli dari mana? Saya dari Majalaya, dari asal Bandung juga. Bapak kerja Maxim ini udah berapa lama? Kurang lebih 2 tahun ada. 2 tahun. Menurut Bapak nih, tanggapan Bapak tentang paslon 1, 2, 3 itu apa? Di mana? Paslon 1, 2, 3 itu menurut saya bagus sih ya, tapi ya gimana itunya juga sih, gimana ke depannya juga sih. Nama aku Dian Puspita. Kakak asli dari mana? Aku asli dari Bandung. Kakak kerja jualan di Ketan, ini udah berapa lama di Saparua? Udah sekitar 1 tahun lebih. Jadi kemarin tuh Kak, keputusan MK itu kan 02 menang. Akan tetapi dari paslon 1 dan 3 tidak menerima. Nah, menurut pandangan dari Kakak, kenapa paslon 1 dan 3 tidak menerima keputusan MK? Mungkin karena mereka ingin dari salah satu dari paslon 1 sama 3 dari salah satu mereka yang menang, karena mereka berdua kan dari awal debat juga sudah memojokkan dari 02 ya. Jadi mungkin mereka ingin dari salah satu dari mereka, asal jangan 02 yang menang. Dengan Kakak siapa namanya? Otian. Julie. Anya. Kakak asli dari mana nih bertiga? Bandung. Tangerang. Oh iya beda. Nah, satu beda. Oke. Jadi kalian sekarang kuliah di UPI. Jurusan Akuntansi. semester berapa berarti sekarang? 6. Oh, 6. Jadi kita mau nanya tentang paslon 1, 2, dan 3. Jadi menurut Kakak kekurangan dan kelebihan paslon 1, 2, 3 itu apa? Yang pertama dulu deh. Kekurangan paslon 1 itu apa? Kekurangan Aku mungkin kalau dari aku ya, kekurangan paslon 1 itu lebih ke karena dari awal dia udah membawa politik identitas. Jadinya mungkin stigma masyarakat tuh kayak udah berpatok kalau paslon 1 itu berarti condong ke salah satu agama. Jadinya ketika ada agama lain itu kan bisa terlihat dari data-data pemilu juga kan, kebanyakan mayoritas masyarakat non muslim itu hampir nggak ada yang memilih ke 01. Sedangkan 02 mungkin aja kalau kita tadi udah ya 02 mungkin lebih ke karena kita tahu ya track recordnya kayak gimana yang lebih terbuka, jadi orang-orang lebih aware lah soal itu. Itu sih kalau 03. Kalau 03 mungkin kalau kekurangannya bisa dibilang karena dari pengalaman track record partai kan, presiden sebelumnya Pak Jokowi juga kan dari partai yang sama, dan kita ngelihat si ketua umum partainya memperlakukan presiden kita seperti apa. Jadinya ketika ada dari partai tersebut mengusungkan lagi presiden, kita kayak skeptis, akankah nanti presiden selanjutnya kita bakal di treat kayak gitu lagi, kan kita kan kayak gak mungkin masa presiden kita digitu-gituin ternyata. Jadi itu kan tadi kekurangan dari ketiga paslon itu kan. Dan sekarang menurut Kakak kelebihannya apa dari ketiga paslon itu? Kelebihannya Pertama, paslon 1 kalau aku sendiri, kalau dari segi karena anak FPB ya, ngelihat dari segi ekonominya, kalau dari untuk program kerja yang diusung tuh kalau menurut aku lebih oke, lebih masuk akal untuk di bagian pajak dan sejenisnya. kalau misalkan 02 kelebihannya mungkin cara pendekatan ke masyarakatnya lebih sederhana dibanding paslon 1 sama paslon 3. Kayak misal di paslon 1 kan lebih banyak ada bahasa-bahasa yang lebih intelek gitu ya. Jadi kayak untuk masyarakat umum itu lebih susah buat menangkap apa sih maksud tujuan dari si program kerja. Jadi kitanya nggak nangkep, kayak taunya ya udah Anies ini aja gitu, terus Ganjar ini aja. Sedangkan kan kalau paslon 02 tuh bahasa-bahasanya lebih umum, jadi ya itu kelebihannya buat secara pemasaran lah. Sama itu kan program mereka tuh kan salah satunya ya lebih pengen berkelanjutan gitu loh sama Jokowi. Iya, betul. Masyarakat Indonesia kan juga kan kebanyakan milih Jokowi juga. Jadi pengennya lanjut sama Prabowo gitu. 03 kelebihan
Kelebihannya mungkin internet gratis. Internet gratis doang. Oke. Oke Pak, baik Bapak dengan Bapak siapa? Saya Ray Putra. Bapak itu di FISIP sebagai dosen apa Pak? Kalau saya sih sebagai laboran ya di ilmu komunikasi. Ya. Beberapa mata kuliah yang beberapa laboratorium yang saya ampu itu ada televisi, digital marketing sama desain grafis. Bapak sebelumnya usia berapa? Usia saya tahun ini 29 tahun. Oh, 29 tahun. 29 tahun. Sekarang Bapak lagi ngambil S2 apa masih? Kebetulan saya lagi S2 di semester 3 di ilmu komunikasi Pasir Sarjana Unpas juga. Oh, di Unpas juga. Keputusan MK itu udah disahkan juga ya, udah disahkan bahwa Presiden 2024 sampai 2029 itu Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, menurut Bapak pandangan sendiri itu emang layak gitu ya Pak buat kedepannya gitu? Kalau bicara layak tidak layak, saya kira layak ya. Tiga-tiganya pun layak untuk memimpin ya negara kita ya. Dan apalagi itu sudah pilihan masyarakat. Pun Pak Jokowi 2014 kurang gimana dia dengan maksudnya orang kita kan kadang hanya melihat penampilan ya. Betul, Pak Jokowi yang pada saat itu badannya kurus, kecil. Ini orang bisa apa sih? Tapi pada nyatanya 10 tahun ke depan banyak banget kemajuan perubahan. Dan apa salahnya kita percayakan ketika sudah memang masyarakat seberapa persen yang menang? 56%, 54, saya lupa. 54 loh salah. Ya pokoknya 50 lebih ya, 50 plus rakyat Indonesia sudah menguncang dunia itu Pak. Suaranya Pak. sudah memilih mau dikata apa gitu. Kita percayakan dan kita kawal, dan saya harap ya, harapan saya pribadi nggak semua gabung ke pemerintah dan harus ada tetap oposisi agar terjadi keseimbangan politik. Nggak kayak di 5 tahun ke belakang ketika oposisi dengan pemerintahan bersatu. Ya makanya banyak keputusan yang seakan-akan sewenang-wenang gitu. Makanya saya harap sih ya, mungkin tadi Mas Anies bilang kan bahwa dia mau jadi oposisi. Saya sepakat dan saya dukung itu gitu. Paling Pak dari ya kita terakhir lah, kita minta saran ya Pak. Saran dari Bapak itu kita sebagai generasi Z supaya buat kedepannya, pemilihan kedepannya kita tuh bisa tahu pandangan bagaimana cara memilih yang baik dan benar itu biar tidak salah memilih pemimpin gitu ya Pak. Menurut Bapak kasih saran buat generasi kita. Sarannya kalau saya pertama kita benahi dulu partai politiknya, dan itu benar tugas kalian. Jadi jangan anti sama yang namanya partai politik, karena pengajaran politik itu adanya di partai politik, bukan bebannya calon legislatif, bukan calon kepala daerah ataupun bahkan sampai ke calon presiden. Itu bebannya ada di partai politik. Makanya kawal nih yang namanya partai politik itu dananya gede-gedean loh. Di partai politik. Tapi kan kita sebagai masyarakat tidak menerima apa nih edukasi politik yang diberikan sama partai politik. Malah kita lihat fenomena-fenomena berantem segala macam, itu wajar lah. Tapi kita harus kawal. Satu yang itu, yang pertama itu. Yang kedua, jangan anti sama politik lanjutannya, karena mau sampai manapun kalian hidup, menurut saya politik kalian pasti bakal nemu. Menghindar apapun, bahkan katakan musik pun perlu politik. Ya politik secara garis luas ya, bukan pemilihan saja kan politik. Musik pun butuh politik. Ketika ada teman-teman misalkan ada yang suka bikin lagu tapi undang-undangnya nggak bagus dan si pengarang lagu ini nggak dapat royalti yang baik, itu kan berhubungan dengan politik. Itu makanya kita, apalagi teman-teman ada di fakultas politik FISIP, di FISIP. Kenapa enggak gitu? Jangan anti yang namanya politik. Karena kalau misalkan anti, pada akhirnya generasi nantinya bakal ada yang namanya membiarkan yang namanya kebatilan lah. Karena udah malas, dan sekarang kebanyakan seperti itu. Orang yang kosong banyak berkoar-koar, orang yang pintarnya udahlah bodo amat. Nah itu makanya banyak sekali itu terjadi Pak. Betul, makanya jangan sampai di generasi teman-teman ini untuk jadi nantinya abai akan politik gitu kalau dari saya. Baik, mungkin segitu Pak. Yang pertama terima kasih Bapak telah edukasi terhadap kita dan
Bapak juga telah memberikan saran bagi generasi, ya dibilang generasi Z ya Pak ya. Untuk kedepannya juga mungkin semoga aja negara Indonesia untuk kepemimpinan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini semakin maju dan semakin apa yang beliau janjikan semoga terwujud. Baik, terima kasih Pak. Kita doakan ya sama-sama. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.